Baiklah, kita ketemu lagi di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Kali ini kita akan bicarakan tentang gerbang logika. Jadi gerbang logika itu adalah gerbang yang digunakan dalam menyusun sistem digital, di mana gerbang logika ini dia beroperasi di bilangan biner. Jadi ada dua kondisi, yaitu kondisi 0 dan 1. Jadi kalau misalnya dia logikanya biner positif, maka logika tinggi ditandai dengan nilai 1, sedangkan logika rendahnya ditandai dengan nilai 0. Sedangkan untuk logika biner negatif, logika tingginya ditandai dengan nilai 0, sedangkan logika rendahnya itu ditandai dengan nilai 1. Nah, gerbang logika dasar itu terdiri dari 3 buah gerbang, yaitu yang pertama adalah AND, yang kedua adalah OR, yang ketiga adalah gerbang NOT atau biasanya kita sebut dengan inverter. Nah, yang pertama kita bicarakan adalah gerbang logika AND. Gerbang logika AND kita nyatakan dengan simbol seperti ini. Ya, di mana gerbang logika AND itu adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Nah, di mana ketentuan yang berlaku untuk gerbang logika AND adalah sinyal keluaran akan bernilai tinggi jika semua sinyal masukan bernilai tinggi. Atau dengan kata lain, sinyal keluaran itu akan bernilai 1 jika semua masukannya itu bernilai 1. Sehingga kita tuliskan dalam ekspresi boolean untuk gerbang logika AND itu F sama dengan A AND B. Atau biasa juga orang menyebutnya A dots B. Ya, jadi modelnya perkalian. Nah, kalau kita lihat tabel kebenarannya, maka tabel kebenaran untuk logika AND itu dia akan bernilai 1 jika dua inputnya itu bernilai 1. Jika salah satu 0 atau semuanya 0, maka outputnya bernilai 0. Nah, ini adalah untuk gerbang logika AND. Sedangkan untuk gerbang logika OR, dia adalah simbolnya seperti ini. Ya, kalau tadi AND itu ininya lurus, ya, di simbolnya. Kalau OR dia simbolnya agak dilengkungkan sedikit. Di mana gerbang OR ini itu adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih masukan, kemudian nanti juga 1 sinyal keluaran. Nah, di mana kita tuliskan dalam ekspresi booleannya adalah F sama dengan A plus B, atau kita bacanya A OR B. Di mana ketentuan untuk tabel kebenarannya adalah bahwa sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukannya adalah tinggi. Artinya apa? Dia akan bernilai 1 jika salah satu atau 2 masukannya itu bernilai 1. Sehingga kita lihat tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kalau ada inputnya bernilai 1, maka nilai keluarannya adalah 1. Kalau semuanya 0, maka dia akan bernilai 0. Kemudian yang ketiga itu adalah gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT itu adalah gerbang logika dasar memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Jadi satu input, satu output. Di mana keluarannya itu akan bernilai tinggi jika masukannya rendah. Makanya gerbang logika NOT ini kita sebut inverter karena dia nilainya membalik daripada nilai input. Maka kalau di ekspresi booleannya kita simbolkan dengan F sama dengan A NOT. Ya, ini tanda atas itu adalah A NOT atau biasa juga pakai tanda kutip. Ya, itu untuk menunjukkan dia adalah A NOT. Sehingga kalau A-nya 0, maka F-nya adalah 1 keluarannya. Kemudian kalau inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Oke, nah dari gerbang logika dasar tadi kita bisa kembangkan beberapa gerbang logika bentukan. Misalnya nanti gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Yang pertama adalah gerbang logika NAND. Nah, gerbang logika NAND itu terdiri dari gerbang logika AND kemudian dikombinasikan dengan gerbang logika NOT. Jadi ini gerbang AND, kemudian ini adalah gerbang NOT. Hingga ini kita gabung menjadi satu, maka menjadilah gerbang logika NAND. Jadi kita simbolkan seperti ini untuk NAND. Ya, hampir sama dengan simbol AND, tapi di depannya ini kita kasih buletan, atau ini untuk menandakan dia adalah NOT. Maka NOT AND itu menjadi NAND. Maka untuk tabel kebenarannya dia kebalikan daripada tabel kebenaran AND karena outputnya di AND kan.
Kalau N tadi itu adalah keluarannya akan bernilai 1 kalau dua-duanya bernilai 1. Ya, tapi selain nilai 0, selain nilai 1, maka outputnya adalah bernilai 0. Itu untuk N. Nah, kalau none, karena dia dinotkan, maka kebalikannya. Ya, kalau dia inputnya 1 dua-duanya, maka dia dinotkan, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kalau dia inputnya 0, 0, maka outputnya 1. Jika 0, 1, outputnya 1. Jika 1, 0, juga 1. Sedangkan yang 1, 1 menjadi 0. Maka ini kebalikan dari tabel kebenaran daripada N, karena dia dinotkan. Maka ini menjadi none. Nah, kemudian gerbang logika none itu adalah yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan itu adalah tinggi. Ya, dia akan menilaikan rendah 0 jika masukannya dua-duanya atau semuanya itu adalah tinggi. Nah, kita tuliskan di persamaan ekspresi booleannya adalah F sama dengan A hence B not. Ya, jadi ini dikasih tanda not. Atau bisa juga kita tuliskan A and B not. Ya, jadi yang dinotkan itu dua-duanya. Jadi hasil operasinya yang kita notkan. Oke, kemudian gerbang logika NOR. Nah, NOR itu sama saja dengan OR yang dinotkan. Ini adalah gerbang OR, ini adalah gerbang NOT, kemudian kita gabung menjadi NOR. Maka simbolnya seperti ini. Jadi hampir sama dengan simbol OR, tapi dikasih tanda bulatan di depannya, maka ini menjadi NOR. Nah, tabel kebenarannya adalah ya dari tabel kebenaran OR itu dibalik, dinotkan. Maka hasilnya jika input keduanya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Jika salah satu bernilai 1, ya, maka outputnya bernilai 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika NOR. Jadi kalau ada salah satu atau dua dari 1, maka dia keluarannya adalah 0. Tapi kalau semuanya 0, maka dia akan bernilai 1. Kemudian simbolnya kalau kita ekspresikan dalam ekspresi boolean itu F sama dengan A or B dinotkan. Jadi A or B not. Ya, itu adalah untuk gerbang logika NOR. Simbolnya seperti ini. Kemudian XOR atau biasanya kita sebut sebagai exclusive OR. Nah, XOR itu adalah sinyal keluarannya tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Nah, ekspresinya adalah F sama dengan A XOR B. Jadi simbol atau tanda XOR itu adalah tanda plus dikasih lingkaran. Nah, simbolnya itu adalah gerbang OR yang kemudian di belakangnya, di inputnya dikasih satu lekungan lagi. Ini menunjukkan dia adalah exclusive OR atau XOR. Nah, tabel kebenarannya di exclusive OR ini adalah jika dia bernilai 0 dan 0 untuk inputnya, maka outputnya adalah 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya adalah 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka hasilnya adalah 1. Jika A1, B1, maka outputnya adalah 0. Ya, jadi di sini karena satunya bernilai genap, maka nilainya adalah 0. Ya, kalau dia ganjil, maka dia nilainya adalah 1 untuk nilai satunya. Ya, di sini kebetulan dia 1 dan 0, maka satunya cuma 1, maka nilainya 1. Ini juga sama. Sedangkan yang ini, yang 0, 0 itu adalah 0, dan 1, 1 nilainya juga 0. Kemudian exclusive NOR. Ini sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ya, masukan tinggi berjumlah ganjil, maka dia akan bernilai rendah. Nah, tulisannya apa, ekspresi booleannya adalah F sama dengan A X NOR B. Ya, kita tulis seperti ini. Ya, jadi atau kita bacanya bukan XOR B. Ya, itu. Jadi A bukan XOR B. Nah, itu seperti itu. Jadi kita tuliskan seperti ini. Jadi A XOR B tadi dinotkan, maka jadi X NOR. Nah, simbolnya hampir sama dengan XOR tadi, tapi di depannya dikasih not. Maka tabel kebenarannya adalah sama seperti tabel kebenaran XOR, tapi nilainya di importer karena di sini ada importernya. Yang tadi 0 0 jadinya 0, ini menjadi 1 karena diimporterkan. Yang 01 tadi 1, ini jadi 0. Kemudian yang 10 tadi adalah 1, ini jadi 0. Yang 11 tadi nilainya 0, maka jadi 1. Nah, ini adalah X NOR.
Oke, jika gerbang logika NAND dan NOR terbentuk melalui penambahan gerbang NOT pada output AND maupun NOR, nah bagaimana kalau gerbang logika XOR dan XNOR terbentuk dari gerbang logika dasar? Oke, kita ambil contoh. Ini adalah menggunakan namanya bubble AND. Nah, logika bubble AND dibentuk dengan memberikan NOT pada tiap masukan ANDs-nya. Jadi kita tambahkan gerbang NOT dimasukkan daripada gerbang AND. Maka kita tuliskan simbolnya menjadi seperti ini. Jadi buletannya itu dimasukkan. Nah, maka kalau dia dibuat seperti ini, tabel kebenarannya adalah kalau A-nya 0, B-nya 0, maka keluarannya adalah 1. Jika masukannya 0, B-nya 1, jadi A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya adalah 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya juga 0. Jika dua-duanya 1, maka nilainya tetap 0. Ini adalah tabel kebenaran dari bubble AND seperti ini. Nah, dilihat dari tabel kebenarannya, maka bubble AND ini itu sama saja dengan gerbang NOR. Ya, jadi bubble AND ini sama saja dengan gerbang NOR. Ya, tabel kebenarannya sama dengan gerbang NOR. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. Kalau dia pakai OR, maka jadi NOR. Kalau di sini pakai AND, maka ini juga menjadi NOR. Ya, bubble AND sama dengan NOR. Sedangkan bubble OR itu adalah gerbang OR yang kita kasih inputan, dikasih gerbang NOT di inputannya. Jadi kita tulis seperti ini. Ini adalah bubble OR. Nah, kita dapatkan tabel kebenaran dari bubble OR ini. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka keluarannya adalah 1. Jika A-nya 0, B-nya 1, keluarannya 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka keluarannya juga 1. Jika dua-duanya 1, maka keluarannya adalah 0. Nah, tabel kebenaran ini sama dengan tabel kebenaran dari NAND. Sehingga bubble OR itu sama dengan gerbang logika NAND. Jadi kita bisa bentuknya dari bubble OR. Jadi OR yang inputnya dikasih notes. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan konsep, ya. Kalau kita punya OR kemudian kita kasih NOT di inputannya, maka sama saja dengan rangkaian gerbang NAND. Oke, kita dapatkan ekivalen logika positif dan logika negatif dari gerbang AND, OR, NAND, dan NOR. Jadi kalau kita lihat untuk logika positif untuk OR itu keluarannya tinggi jika salah satu masukannya tinggi. Kebalikannya itu adalah logika negatif adalah AND. Kemudian kalau logika positif AND itu keluaran tinggi 1 jika semua masukan tinggi 1, itu logika negatifnya adalah OR. Kenapa? Karena OR itu dia akan bernilai rendah kalau semua masukannya adalah rendah, ya. Jadi kebalikan atau negatifnya dari AND. Sedangkan NOR itu adalah keluarannya rendah 0 jika salah satu masukan adalah tinggi. Kemudian kalau NAND itu keluaran rendah jika semua masukan tinggi, dan positif negatifnya adalah 0. Nah, ini ekivalen yang ada pada gerbang logika. Oke, kita lihat contoh. Misalnya kita ingin membuat tabel kebenaran untuk keluaran dari X dari gerbang logika OR yang mempunyai 3 buah input. Nah, maka kita buat tabelnya, ya. Ada 3 input A, B, dan C. Kemudian nilai untuk inputnya kita mulai dari 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Jadi ini semua kemungkinan dari input untuk 3 masukan. Sehingga kita akan tentukan yang pertama, kalau inputnya 000, 3-3-nya 0, maka ini adalah gerbang OR. Kalau semuanya 0, maka outputnya adalah 0. Ya. Kemudian kalau inputnya C-nya 1, A dan B-nya 0, maka dia outputnya adalah 1 karena dia mengandung 1. Ini ada 1 juga, maka outputnya juga 1. 011 ada 1 juga, maka outputnya 1. 100 ada 1, maka outputnya 1. 101 ini ada 1 semua, maka nilainya adalah 1. Kemudian 110 ini juga 1. Kemudian 11 outputnya juga 1. Jadi kita ingat bahwa OR itu dia bisa 0 kalau semua inputnya adalah
0. Kalau ada 1 atau semuanya 1, maka nilainya adalah 1. Ya, maupun mau berapa input pun. Jadi mau 3 input, mau 4 input, mau 5 input, maka kondisinya akan tetap seperti ini. Ya, jadi kalau 0 semua baru dia akan bernilai 0. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Misalnya ada rangkaian seperti ini. Jadi ada 2 input A dan B. Kemudian A dan B ini dikasih gerbang NOT, kemudian masuk ke gerbang AND. Kemudian yang kedua itu A dan B kita dimasukkan ke gerbang AND. Kemudian keluaran dari 2 buah gerbang AND ini dia akan di-OR-kan. Kemudian barulah nanti dapat X. Nah, sehingga kalau begini kita uraikan seperti ini. Ya, jadi ini A di-NOT-kan, maka kita dapatkan nanti nilai A0. Kemudian B di-NOT-kan, maka kita dapat nilai B0. Kemudian A0 dan B0 ini kita AND-kan. Jadi A0 B0 itu kita AND. Kemudian kita lihat gerbang yang selanjutnya. Ini adalah A AND B. Ya, jadi ini adalah A AND B. Kemudian A AND B0 ini kita OR-kan dengan A B. Maka kita dapatkan X sama dengan A0 A and B0, kemudian ditambah A and B. Nah, maka untuk membuat tabel kebenarannya, biar kita gampang menyelesaikannya, kita masukkan nilai untuk masing-masing kondisi di sini. Ya, misalnya di sini kita tulis A0. Ya, kemudian di sini kita tulis B0. Kemudian keluarannya kita lihat nanti hasilnya adalah A0 and B0. Kemudian yang satunya adalah A and B. Nah, baru nanti dari 2A not B and B not kita OR-kan dengan A and B, maka dapatlah nanti X. Nah, yang pertama kita isi A not. A-nya 0, maka di sini adalah karena dia dinotkan adalah 1. Kemudian 0 dinotkan 1. Kemudian 1 dinotkan jadi 0. Kemudian 1 dinotkan jadi 0. Oke, untuk A not kita sudah dapat nilainya. Kemudian B not. Ketika B0 maka ini jadi 1. B-nya 1 ini jadi 0, B-nya 0 jadi 1, kemudian B-nya 1 jadi 0. Nah, kemudian A0 dan B0 ini nilai ini kita AND-kan. 1 dengan 1 kita AND-kan, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dengan 0 di AND-kan, maka nilainya adalah 0. 0 dengan 1 di AND-kan hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, ini untuk keluaran yang ada di gerbang A0 and B0 di sini. Kemudian yang AB kita lihat yang AB di sini. Ya, A0 B0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian A0 B1 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dan 0 itu hasilnya adalah 0. Kemudian A-nya 1, B-nya 1 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ini kita lakukan operasi untuk OR. Jadi A0 and B0 dan A0 A B A and B ini kita OR-kan. Maka 1 di-OR-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. 0 dengan 0 itu di-OR-kan, maka dia adalah 0. 0 OR 0 hasilnya juga 0. 0 OR 1 hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh keluaran dari rangkaian gerbang logika ini adalah 1 0 0 1 dengan kondisi input AB-nya adalah 0 0 0 1 1 0 dan 1 1. Nah, itulah cara kita menyelesaikan mendapatkan tabel kebenaran dari rangkaian logika yang seperti ini. Nah, demikianlah penjelasan tentang gerbang logika dasar yang sudah kita pelajari, yaitu gerbang AND, OR, kemudian NOT, kemudian ada NAND, ada NOR, kemudian ada eksklusif OR dan eksklusif NOR. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.